Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam setiap kehidupan kita semua. Dan mari sama-sama kita akan menaikkan pujian penyembahan kita, bukan sekedar dan ala kadar, tetapi sungguh-sungguh kita akan menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh kita akan menyatakan kasih kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa, yang menyatakan kuasanya dan kebesarannya kepada orang-orang yang dicintainya. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau. Hanya oleh karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada. Hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah waktu ini Tuhan kami persembahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Sore hari ini Tuhan kami mengalami kuasa kebesaran-Mu, mengalami keajaiban-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa yang besar. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami merindukan hadirat-Mu menguasai kehidupan kami. Kami rindukan Tuhan kuasa-Mu yang besar itu Tuhan. Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, mengalami kebesaran-Mu ya Tuhan. Mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, bahkan berkat-berkat-Mu yang Kucurahkan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau senangkan Engkau, membesarkan nama-Mu, Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang memerintah. Amin. Amin. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Kuasanya dicurahkan bagi setiap kita yang memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Mari saudara, kita pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan yang dikenapi dalam hidup kita. Tuhan kita yang memerintah, oh Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan
goncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya, amin, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, amin. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh, kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh, haleluya. Kuasa-Mu besar Tuhan. Beri kemuliaan meriah untuk Tuhan kita Yesus. Saudara, Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang hebat, yang melakukan perkara yang besar, dan janjinya senantiasa dikenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yeah. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasanya, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, kan di sisiku, kesumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah cemu-cemu. Di sisiku, kesumber kuatku. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku,
sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah cemburu di sisiku, Kau sumber kuatku. Amin. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kami tidak pernah lemah jika kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Amin. Aku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan Yesus. Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Amin. Kau sumber kuatku. Amin. Naikkan pujian sekali lagi dengan percaya, dengan segenap hati. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan Yesus. Kau Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah cemburu di sisiku, Kau sumber kuatku Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah semu-semu di sisi. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku Yesus. Amin. Kau yang tak pernah cemu-cemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya, Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Saudara, saudara bisa bayangkan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita menjadi orang-orang yang kuat, haleluya, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Yes. Walaupun badai menerpa dalam hidup kita, Kau gunung batuku dan Kau kata bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu
di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkau Allah yang berjanji dan akan mengenapinya Tuhan. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, haleluya. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Yes, haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu janjimu, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan lagi kepada Tuhan, amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu janjimu, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Yesus Tuhan. Haleluya. Syakata pakata para rabarala. Janji-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Kehebatan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Sore hari ini Tuhan kami bangga
karena Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang harus kami takutkan Tuhan, tidak ada yang harus kami cemaskan dan khawatirkan dalam hidup ini Tuhan. Selama Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, kami terus mau berada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuliakan Engkau, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syakata pararabaya syakata. Amin, haleluya Yesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kusembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Amin, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kusembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sekali lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan, saudara. Yes. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini
kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dalamku, betapa indahnya bersama dengan Engkau selalu, Bapa. Engkau pujian kami Tuhan, Engkau kemuliaan-Ku. Engkau luar biasa Tuhan. Betapa indahnya jika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengalami-Mu ya Tuhan. Mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalami kuasa kebesaran-Mu ya Tuhan. Syakata bararabaya saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Oh,
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah, oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah berhadapan
Hinaya karalaba ya se. Hinaya raraba ya zakatana ya se. Hinakata paralaba ya se. Betapa indahnya bersamamu ya Tuhan. Betapa luar biasanya bersamamu Bapa. Syakata paralaba ya Jesus. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang sekali yang dikatakan kami yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kembali malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Terimalah segala hormat, terimalah segala sembah yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindu itu semua boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Malam hari ini kami merindukan Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Biarkan kami boleh masuk lebih dalam penggenapan rencana-Mu ya Bapa.
Sampai kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk belajar daripada-Mu ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Saudara, kalau iblis mau menghancurkan kita, kira-kira menurut saudara apa yang dia mau hancurkan lebih dulu di dalam kehidupan kita? Coba, apa saudara? Iblis itu musuh kita ya. Kalau dia mau menghancurkan kehidupanmu, kira-kira strategi atau rencana apa yang akan dia buat di dalam kehidupanmu? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, jadi kira-kira iblis buat apa dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana iblis itu menyerang Ayub? Bagaimana iblis buat strategi di dalam kehidupan Ayub? Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-14, coba ya. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang, merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain. Api telah menyambar dari langit membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Sementara orang berbicara, datanglah orang lain berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada tuanku. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuanku laki-laki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjuru. Roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, dengan singkat saya mau mengatakan kepada saudara, kalau iblis mau menghancurkan kehidupanmu, maka yang pertama akan dia hancurkan adalah kemampuanmu untuk menyembah Tuhan. Kemampuanmu untuk membangun mezbah itu akan dihancurkan pertama oleh iblis. Karena apa? Kalau iblis bisa menghancurkan mezbah penyembahanmu, maka dia bisa merampas seluruh kehidupanmu. Sekali lagi ya, Ayub adalah contoh yang baik. Ketika Ayub ini mau dihancurkan ya, yang dihancurkan pertama-tama adalah kemampuan untuk menyembah atau kemampuan untuk membangun mezbah yang dilakukan oleh Ayub. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang kelima, Ayub itu biasa membangun mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lihat ya ayat yang kelima, setiap kali pada hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub, mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Lihat ya, Ayub adalah orang yang senantiasa membangun mezbah, senantiasa dikatakan. Tetapi lihat ya, satu kali ketika iblis punya rencana jahat untuk menghancurkan kehidupan Ayub, maka yang dia hancurkan terlebih dahulu adalah kemampuan Ayub untuk menyembah Tuhan.
Jadi domba-domba itu dihancurkan. Semua keledai-keledai, unta-unta, apa ya? Semua binatang-binatang itu perlu saudara untuk penyembahan Ayub. Dan ketika itu dihancurkan, saudara lihat ya. Kemudian anaknya bisa diambil, kesehatannya bisa diambil, keutuhan rumah tangga Ayub mulai digoncangkan. Jadi sekali lagi ya saudara, kita mesti sadar betul-betul ya saudara. Yang pertama kita mesti menjaga hati kita supaya yang kita sembah hanya Tuhan. Yang kedua, kita perlu terus mempersiapkan waktu-waktu yang teratur untuk menyembah Tuhan. Yang kita rencanakan, yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ya saudara. Dari kitab Daniel. Daniel punya masalah yang sama. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Satu kali ada sebuah perintah dalam 30 hari ke depan, siapa yang berdoa kepada dewa atau siapapun selain kepada raja akan masuk ke dalam gua singa. Ayat yang ke-11, tapi lihat ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dia lakukan. Lihat ya. Tadi kita lihat ya. Ayub senantiasa mempersembahkan korban. Kemampuannya semua binatang-binatang itu dihancurkan oleh iblis. Daniel juga ada hambatan itu. Siapa yang mau tetap memuji dan berdoa harus membayar dengan nyawanya. Tetapi saudara lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel tetap menyembah Tuhan. Dan ketika dia tidak kehilangan penyembahannya kepada Tuhan, Tuhan memelihara kehidupannya. Kalau sudah melihat terus ayat-ayat ini, maka singa-singa tidak bisa menerkam dia. Karena Allah mengutus para malaikatnya untuk menjagai kehidupan Daniel. Coba kita lihat juga di dalam Matius pasal yang ke-4. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 dan yang ke-10 sampai yang ke-10. Dan iblis membawa ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat, Yesus digodai apa saudara? Apa yang dia goda oleh iblis? Penyembahannya. Jadi sekali lagi ya saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, iblis itu selalu ya saudara, mau menghancurkan penyembahan anak-anak Tuhan, mau mencobai kita untuk tidak lagi menyembah Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu ketika kita menyembah Tuhan ada kuasa yang besar di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menyembah Tuhan, iblis itu bukan lawan kita. Oleh sebab itu dia tawarkan banyak hal. Dia menghancurkan semua kemampuan-kemampuan untuk menyembah Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau katakan, mari kita terus menyembah Tuhan. Dan hanya kepada Dia kita menyembah Dia. Mari berikanlah waktu-waktumu yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Berikanlah hatimu untuk menyembah Tuhan. Karena saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Coba. Ketika Ayub tadi mulai hancur ya saudara, penyembahannya dihancurkan. Dan akhirnya rumah tangganya dihancurkan, anak-anaknya dihancurkan. Sakit penyakit mulai datang atas kehidupannya. Bagaimana cara pemulihan itu terjadi dalam kehidupan Ayub? Coba baca Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub
setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sekali lagi ya saudara, penyembahan akan memulihkan kehidupan kita. Apa yang hilang karena ketidaktaatan dipulihkan oleh penyembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini ya saudara, biarkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita menyediakan waktu-waktu yang teratur untuk menyembah Tuhan. Dan menyediakan hati kita untuk menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu mari saudara, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan ganti waktu-waktu penyembahanmu dengan hal-hal yang lain. Terus peliharalah penyembahanmu kepada Tuhan. Terus peliharalah dan angkatlah hatimu untuk menyembah Tuhan. Dan percayalah kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pemulihan-pemulihan. Kuasa Tuhan akan dilepaskan untuk setiap orang yang selalu menyembah kepada Tuhan. Sama seperti Ayub, sama seperti Daniel, sama seperti Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Saya tidak tahu bagaimana kehidupanmu. Tapi kalau ada ketidaktaatan yang kemudian merampas banyak berkat di dalam kehidupanmu. Mungkin datang dalam bentuk sakit penyakit. Mungkin datang dalam bentuk kesulitan-kesulitan di dalam ekonomi. Mari Ayub dipulihkan Tuhan ketika dia kembali menyembah Tuhan. Biarkan kehidupan kita kembali menyembah Tuhan. Dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi katakan kota. Kota hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Bapa, malam hari ini kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Dari hati kami yang terdalam, biarkan hati ini terus menyembah Engkau. Seperti pujian yang kami naikkan, kami tahu ya Bapa, kami ada hanya untuk menyembah Engkau. Kami ada hanya untuk menghormati Engkau dan menaruh Engkau di tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarkan Engkau sungguh-sungguh ada di dalam hati kami. Engkau mendapat tempat yang paling indah dan seluruh ruangan hati kami biarkan hanya untuk Engkau ya Bapa.
Bapa, kami juga berdoa, menyerahkan waktu-waktu kami penyembahan kepadamu ya Bapa. Kami berdoa biarkan kami semakin tekun, semakin bergairah, semakin bersemangat untuk mencari Engkau, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu terus bertambah-tambah seperti Daud ya Bapa. Terus dipuaskan dalam hadirat-Mu ketika menyembah. Sehingga terus dia dipenuhi oleh rasa lapar untuk menambah waktu-waktu penyembahannya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa memberkati acara worship at home kami. Supaya tidak berakhir dengan kejemuan atau kebosanan. Tetapi justru di sini kami beroleh kemuliaan mujizat-mujizat-Mu. Sehingga kami boleh semakin hari semakin bergairah untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa untuk Pondok Daud, di mana kami sudah memutuskan untuk memuji menyembah Engkau 1 jam tiap-tiap hari. Berkatilah umat-Mu yang melakukannya ya Bapa. Tambah-tambahkanlah semangat gairah kami untuk memuji Engkau. Kami percaya ya Bapa, Ayub dipulihkan ketika dia memuji menyembah Engkau. Biarkan kami juga mengalami pemulihan daripada Engkau saat kami menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya semua umat-Mu yang datang pada malam hari ini untuk memuji menyembah Engkau. Hidup kami sudah dipulihkan, hidup kami sudah disembuhkan. Hidupan kami penuh dengan karya perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Biarkan berkat-Mu turun menjamah setiap kami. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.